Ada keistimewaan umat Nabi Muhammad. Satu, umurnya pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Supaya apa? Dosanya nggak banyak. Kalau umurnya panjang kan dosanya banyak. Dosa yang sulit kita lakukan adalah, yang sulit kita hindari ya, dosa besar bernama ghibah, ngomongin orang. Apa itu ghibah? Imam Marwazi menyebutkan dalam tafsir Al-Marwazi, ghibah itu adalah antaqulu fima akhaka bima yukrah. Kamu menyebutkan, membicarakan saudaramu. Karena ada kata-kata saudara, berarti orang kafir gak termasuk ya. Ahok ngomongin aja nggak apa-apa, nggak dosa. Luhut ngomongin aja nggak dosa. Bolak balik ngomongin dia nggak dosa. Allah bicara Fir'aun, Abu Lahab dalam Al-Quran karena kafir. Kejahatannya disebutkan oleh Allah. Karena kafir, kita paham orang kafir itu. Bima yukrah, sesuatu yang tidak dia suka, itu namanya ghibah. Kalau membicarakan keberhasilannya, nggak apa-apa, nggak dosa. Apalagi ibu-ibu ya, kalau lagi rewang itu, aduh mantap. Rewangnya jalan, ngomongin orang udah jalan. Kalau keberhasilan apa-apa, oh dia hebat, juara tahfiz Quran, juara 2, hebat. Pesertanya berapa? Dia 2. Jadi saya kalau orang dapat juara, saya pengen nanya, hebat Pak, drum band juara 3. Pesertanya berapa? Hebat. Yang satu sakit. Nah, itu nggak apa. Supaya dosanya nggak banyak, gampang Allah ngampuni. Makanya nggak banyak-banyak, 60 udah tua, udah pensiun, udah sepuh-sepuh, tinggal pengajian aja. Nah, ini juga rahmat dan keistimewaan Nabi Muhammad, umurnya pendek-pendek. Yang kedua, azab ditunda. Kalau kita lihat umat dahulu, ingkar sedikit kepada Allah, azab. Nah, main-main. Umat Nabi Soleh, kaum Samud, disuruh Allah jaga onta, malah dulu dagingnya dibagi-bagikan, langsung diazab Allah, mau main-main. Kaum Nabi Hud, kaum Ad, badannya besar-besar, kuat-kuat, gunung aja pakai pahat begini. Ingkar kepada Allah, diazab. Kaum Nabi Lot, diazab Allah, homoseksual. Azab ditunda, dari nomor 2 ya, azab ditunda. Umat Nabi Lot diazab Allah, kaum Sodom. Ingkar azab, ingkar azab, ingkar azab. Umat Nabi Muhammad ditunda. Cuma supaya tobat sampai akhir zaman. Ini ada berita ya, kereta cepat Jakarta Bandung bus, namanya bus, itu sekarang kesulitan keuangan Pak. KAI nggak sanggup membayar utang ke Cina. Makanya Jonan itu Menteri Perhubungan, dia menolak kereta cepat Jakarta Bandung, dipecah ya. Pemerintah kita sebenarnya ngutang aja, proyek aja, nggak punya duit. Yang paling jujur itu Prabowo kan. Prabowo itu ngaku ya, kita nggak punya duit, kata Prabowo. Hebat Prabowo. Makanya menurut Pak Amin Rais ya, tokoh Muhammadiyah, Prabowo itu masih bisa diandalkan, Pak. Prabowo itu masih bisa diandalkan. Negarawannya bagus, anti Cina-nya bagus ya. Masih bisa diharapkan ya, kata Pak Amin Rais.
Nah ini bentuknya. Untuk umat Nabi Muhammad, azab ditunda. Diberikan kesempatan untuk bertobat. Enggak tobat-tobat juga, terserah lu deh. Udah dikasih waktu tobat, atau tobat juga. Masih senang dengan maksiat, menjauhi sholat, menjauhi masjid, ya. Sampai waktu datang tiba-tiba tadi dicabut rohnya, kaget semua. Ngapain kaget? Allah udah ngasih tahu, walana berluarna bisyai'in khawfi wal ju'i wa nafsin amwali wal anfusi was samarat. Saya akan uji kalian, kata Allah. Semuanya diuji Allah. Tidak ada dengan kesenangan, ada dengan kesusahan. Apakah ketika diuji dengan kesenangan dia bersyukur? Apakah diuji dengan susah dia sabar? Bahkan kalau orang diuji dengan kesusahan dia bersyukur, lebih hebat. Nanti dia tempatnya Jannatul Ma'wa, kata Rasulullah. Jannatul Ma'wa itu adalah surga yang nggak ada tangga, di awal-awal surga itu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana penghuninya naik? Kata Rasulullah, penghuninya diberikan sayap, terbang nanti ke Jannatul Ma'wa. Siapa mereka? Orang-orang yang dipuji Allah tapi malah bersyukur, Pak. Bukan hanya sabar, tapi bersyukur. Makanya bersyukur itu penting. Sampai ada kata-katanya, Pak. Kenapa orang murtad lebih bahagia? Karena dia rajin bersyukur. Rajin bersyukur kepada Allah. Nah ini nanti Jannatul Ma'wa ya, dikasih sayap sama Allah. Terbang ke luar biasa. Yang kedua ya, azab ditunda. Yang ketiga, badannya kecil-kecil. Badannya kecil-kecil, ciri-ciri mati-mati. Supaya apa? Nafkahnya ringan, makan dikit kenyang. Bahkan ada Bapak Ibu ya, artis kita, badan kita udah kecil nih, lambungnya dikecilin lagi gitu. Kan merubah cipta Allah. Padahal lambung kita sudah dicocokkan dengan organ-organ kita yang lain. Malah dikecilin lagi gitu. Katanya pengen diet. Kalau diet mah gak usah makan. Ngapain lambung dikecilin? Nah, umat Nabi Muhammad badannya kecil-kecil. Kalau dibandingkan umat Nabi dulu, Nabi Adam saja, Pak, turun ke muka bumi tingginya 6 meter, Pak. 6 meter lebih ada tingginya. 2 kali mesin. Jadi Nabi Adam kalau mati pohon kelapa kayak mati toge gitu. Gampang banget, Pak. Lalu tambah kecil, umat Nabi Muhammad ke bagian yang paling kecil, kecil-kecil Nabi Muhammad. Ya, karena nafkahnya ringan. Suatu hari Nabi Sulaiman pernah minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya memberi makhlukmu makan. Karena zaman itu manusia belum banyak ya. Sebulan saja kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Ente gak kuat. Izinkan ya Allah, walaupun 1 hari. Ya udah deh, 1 hari deh kata Allah. Hari itu Nabi Sulaiman, Raja Jin, angin semuanya tunduk kepada Sulaiman. Masak banyak benar. Seluruh pembantu beliau di istana, istri beliau 1000 ya. Mau istri beliau 1000 gimana lagi? Masak yang banyak. Setelah selesai banyak masakan, banyak banget kumpul, Allah nanya Sulaiman, siapa yang mau beri makan dulu? Katanya kita izin beri makan makhluk. Siapa yang mau beri makan dulu? Kata Nabi Sulaiman, ikan di laut ikan di laut. Belum manusia, belum burung ya, belum binatang. Ikan di laut keluar. Oke, kata Allah, panggil ikan laut. Dipanggil ikan laut. Keluar ikan laut. Datanglah satu ikan yang besar banget.
ikan hiu mandaludong, dimakan semua makanan disiapkan untuk seluruh makhluk, sekali lahap habis. Belum burung, belum manusia. Nabi Sulaiman taubat kepada Allah, ya Allah, saya nggak sanggup memberi makhluk makan. Engkaulah yang Razzaqul Karim, engkau yang sanggup memberikan makhluk makan. Saya nggak sanggup dengan Nabi Sulaiman. Nah, itulah di antara keistimewaan ya ulama berbadan kecil-kecil. Yang keempat, miskin-miskin. Jangan sedih miskin, biasa aja. Supaya hisabnya ringan, makanya bikin miskin-miskin. Rasulullah sederhana itu beliau. Kita pernah lihat foto rumahnya ya di media sosial, sederhana. Rasulullah punya gedung megah sebagaimana Romawi sama Persia, duduk dikipasin, dan Rasulullah santai, hidup sederhana. Bapak Ibu, sederhana itu milik orang kaya ya. Dia sanggup bikin rumah 10 lantai, 2 lantai aja deh kayak orang-orang. Dia sanggup beli Alfa, Avanza aja deh kayak orang-orang. Itu namanya sederhana ya. Kalau orang miskin memang mentok segitu. Supaya hisabnya ringan. Apa yang bisa Allah? Semuanya lah. Fa'amal binya matruk tidak habis. Wa yus'alu anda amin lain. Seluruh nikmat yang harus kita terima Allah tanya nanti di akhirat. Nah, ini saja saya di hisab. Pecis beli di mana kalau ini di Alfa ini 130.000 sebelum Ramadan. Kacamata di pabriknya, baju ini aja dari Surabaya, PCM apa ya? PCM, sebuah PCM di Surabaya apa ya? Kemarin saya salah di sana, gerang banget, apa pernah lupa saya. Celana jahit, jam tangan, laptop. Hari ini saya insya Allah berat. Orang kalau mengerti teori hisab, lomba di dunia, lomba dikit-dikitan harta, bukan banyak-banyakan harta. Lomba dikit-dikitan harta. Karena pertanyaan Allah berat nanti di akhirat. Seluruh nikmat ditanya Allah. Antum kafir ma'ablah, umur kemana aku habiskan? Ansyabah kafir ma'ablah, masa muda kemana aku habiskan? Rezeki pertanyaannya dua, aina tasabaru wa fi ma'anfaqah. Dari mana mendapatkan, kemana menggunakan datanya? Jadi untuk memiliki barang di dunia, usahakan alasannya dua Pak. Satu, kebutuhan. Hasibu qabla an tuhasabu kata Bapak. Hisab yang kita semua nanti hisab Allah. Contoh ya, saya punya laptop satunya aja yang saya bawa kemana-mana. Saya juga pengen kayak orang-orang punya laptop 2, 3 gitu. Tapi waktu saya mau beli, saya tanya diri saya, entah kalau Allah nanya di akhirat, ente bisa jawab gak? Ngapain dibeli laptop lagi? Kan satu sudah cukup. Saya nggak bisa jawab, makanya nggak saya beli. Nah ini bisa itu. Handphone saya cuma satu-satunya ini. Hanya untuk WA doang Pak. Saya juga pengen kayak orang-orang Pak, punya HP 2, 3, keren ya. Tapi saya tanya diri saya, Kak, ntar kalau Allah nanya di akhirat, ente bisa jawab nggak? Saudara? Nggak bisa saya jawab, makanya nggak saya beli. Nah itu ya. Jadi sebelum beli barang, tanya dulu diri kita. Kalau Allah nanya di akhirat, bisa jawab nggak? Kalau kebutuhan nggak apa-apa, beli mobil. Kenapa beli mobil? Biar nggak kepanasan dan kehujanan, ngantar anak sekolah. Beli lagi satu lagi. Kenapa beli satu lagi? Kita sudah punya satu. Nggak bisa jawab, nggak usah beli. Nah
Nah ini namanya ihsan. Yang kedua, usahakan alasan kita punya benda, barang, nolong teman kita yang muslim Allah suka. Misalnya ada yang jual motor nih, Pak, beli motor saya Pak. Kita sudah punya motor, belilah motor saya Pak. Lu kenapa dijual Pak? Semua operasi Pak, saya butuh duit, beli. Allah senang. Allah senang memasukkan kegembiraan kepada hati muslim. Bukan sholat amal yang Allah sukai, bukan puasa, memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim. Bukan saling menyalahkan, saling mengkafirkan seperti Salafi, takfir, khawarij. Ustaz Hadi Hidayat ditakfirkan. Khawarij ya, masalah musik aja jadi penting. Musik itu kan yang tidak ulama. Kan tidak ada pengharaman musik secara pasti dalam Al-Quran. Huriman alaikum al-maitatu wa dam wa lahmul khinzir. Itu ada. Innamal khamru maisir wal azlam wal ansab rijsun min asy-syaitan fajtanibuh. Ada. Ada yang dalam Quran. Huriman alaikum al-ghina. Ada enggak? Enggak ada. Hukum lagu itu istilah ulama. Bukan untuk mengkafirkan. Lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, harus. Jadi lagu itu menurut para ulama, ini disalin oleh HPT, al-kalam kal-ghina, al-ghina kal-kalam, nyanyi itu sama dengan ucapan. Kalau kita ucapkan baik, baik keduanya. Buya Hamka menciptakan lagu perjuangan di tahun 50-an, diputar di radio Jakarta selama 10 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam suci saya hafal lagu. Itu diputar dari Allahu Akbar, agungkan. Itu ciptaan Buya Hamka. Kan berpahala orang bikin lagu begitu. Ya. Ngapain dikafirkan? Kayak tidak punya salah aja tuh. Lu Salafi, lu salah. Krisis Yahudi dengan Palestina, ini dukung Yahudi kok ini. Karena Saudi dukung Yahudi. Dan misal kafir Pak memang itu. Kalau kita mau ikut ya, kafir dulu daripada Ustaz Hidayat. Ada cuma musik loh Pak. Ini dukung Israel. Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat dukung Israel menyerang Palestina. Kenapa? Karena mereka pro Amerika. Mereka pro Amerika. Siapa yang bela Palestina? Negara-negara Syiah, Rusia, Iran, Cina, Korea Utara. Itu bukan pro Amerika, makanya mereka bela Palestina. Seluruh senjata Hamas itu dari Iran, Pak. Ini bukan masalah kita ya, ini masalah menurut saya. Karena Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab itu mendukung yang ingin menyerang Palestina, termasuk Abu Janda juga. Abu Janda dia juga dukung yang penting anti-Semit ya, panggil anti-Semit. Nah ini juga masalah politik. Kurang ajarnya orang-orang Israel itu. Orang yang menolong mereka butuh, mereka usir. Eropa senang Pak. Kenapa? Karena Yahudi itu selalu bikin rusuh di mana-mana. Biarlah yang menangannya orang Timur Tengah. Senang Pak orang Amerika, orang Eropa itu senang Israel punya negara di Timur Tengah. Biar nggak ngurusin kami, biar ngurusin orang Arab saja. Mereka asalnya sama Pak. Nah ini kurang ajar. Tapi Allah nggak asal. Kenapa Allah nggak ngasih gempa besar di Yahudi? Biar tenggelam seluruh rumah-rumah orang Yahudi. Diberikan kesempatan bertobat. Nggak tobat-tobat juga terserah lu deh. Masih nganggap Yesus Tuhan aja, aneh. Yesus itu Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Nah coba deh. Nah ini salah satunya.
Yang kelima, dihisab duluan Pak. Jadi kita nanti setelah meninggal kan masuk pada masa umat Nabi Muhammad dihisab duluan. Umat lain nunggu giliran. Umat Nabi Muhammad mana? Nih dihisab duluan. Tadi saya sudah kita sebutkan ya, seluruh nikmat urutannya. Hisab itu nggak sebentar Pak, puluhan tahun. Nggak ada teh manis. Kalau segini ada. Kalau kita diperiksa polisi ya, monggo Pak minum dulu kata polisi. Monggo Pak kolok dulu kata polisi. Sana mana ada minuman? Mana ada orang buat teh botol pucuk, nggak ada. Lapar haus ditanya lagi, serem. Makanya menegakkan hisab itu ya. Hisab itu sangat menegakkan. Nah tapi umat Nabi Muhammad dihisab dulu. Bahkan orang kafir Pak, hadis Rasulullah berkata, ya Allah, berat banget hisab. Kalau memang kami masuk neraka, masukin deh. Emang neraka enak. Orang kafir saking tak kuatnya dengan hisab dulu. Tapi ada yang melindunginya. 7 golongan, sabatun yuzillahu malazillah ila zilluh. Melindungi pada hari dapat perlindungan. 7. 1. Imam adil. Pemimpin sekarang nggak masuk ya. Pemimpin sekarang senang menerima suap, lihat duit mulutnya ngangap. Cina senang nyuap, nah cocok. Warung Madura nggak boleh buka 24 jam. Indomaret boleh. Karena pejabat kita senang disuap sama Cina. Cina senang nyuap. Orang dia nggak punya agama, orang dia komunis. Cocok. Jepang sudah memperingatkan kita ya, jangan ambil hutang dari Cina untuk kereta cepat, kadang bahaya nanti kata Jepang. Ada juga intisarinya, Jepang kenapa melarang kereta cepat? Soalnya dia punya mobil, dia jualan mobil. Ada juga kepentingannya di sana. Tapi apa yang dikatakan Jepang itu benar, benar. Makanya Jepang tidak mendorong kereta, dia mobilnya lampu. Honda, Toyota kan lampu Indonesia. Terakhir, kita umat akhir zaman. Umat akhir zaman tidak ada yang menghujat kita. Umat Nabi Musa dihujat umat sama Nabi Isa. Umat Nabi Isa dihujat sama umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nggak ada yang menghujat. Kenapa? Karena kita umat akhir zaman. Allah sayang sama kita. Kedatangan Nabi Muhammad sudah diberitahukan Pak sejak Nabi pertama, Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya sudah tahu. Dalam tafsir ya, waktu iblis menggoda Adam dan ada apa zil, nama iblis Azazil. Azazil SPDI apa itu? Ada apa zil? Ini cara iblis ini. Makanya kita jangan merasa aman dari godaan setan. Nabi saja setan nggak mundur. Nabi saja setan nggak mundur. Nabi Ibrahim Nabi, Nabi Ismail Nabi. Waktu Ibrahim nyembelih Ismail, dua-duanya kan Nabi, nggak mau digoda. Mundur nggak setan? Enggak. Ibrahim binti Waras, anak ada sembelih, kambing sembelih itu dilempar Ibrahim atau batu kan? Jomarah ya, anjing. Seharusnya setan mundur dong. Ya nggak bakalan mempan, nggak usah deh. Nggak ada setan mengenal itu. Maju sampai 7 kali setan menggoda Nabi Ibrahim. Apalagi kita yang hina-hina ini, masa setan nggak menggoda kita? Nggak mungkin lah. Bagi Ustaz, emang setan takut sama Ustaz? Ustaz godaannya juga berat. Nggak ikhlas dalam berdakwah, pengen dipuji, pengen dieluh-elukan, nah itu penyakitnya Ustaz. Pengen dia lebih pintar,
Itu penyakit yang besar ini. Setan itu selalu menggoda. Nabi Adam saja di sorga, mundur nggak iblis benar? Dan kata iblis, cerita terakhir. Ente tahu nggak kenapa saya diusir dari sorga, kata iblis? Nggak tahu, kata Adam. Tapi firasatnya itu sombong. Enggak, apa yang saya sombongin? Saya diusir Allah dari sorga, kata iblis, karena nggak makan buah khuldi. Buah khuldi yang Allah larang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, tapi Allah melarang saya makan itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Ayat ini dipakai P3 menyerang Golkar tahun 80-an dulu. Jangan dekati pohon beringin. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Bukan dipakai kampanye gimana sih? Tahu yang dimana yang khuldi, kata iblis sama Adam? Nggak tahu, kata Adam. Khuldi itu singkatan kan? Khalidina fiha, kekal di dalam surga. Kamu itu diciptakan Allah, kata iblis, untuk di dunia Adam. Jangan mau ke dunia Adam, dunia super berat, kata iblis. Apa-apa mahal. Nggak enak dunia Adam, panas. Nanti divaksin di dunia sama AstraZeneca yang bikin pembekuan darah. Enak aja AstraZeneca minta maaf, enak aja lo minta maaf dulu. Udah berapa lu suntik orang Indonesia? Saya nggak pernah ke suntik, nggak pernah saya di vaksin itu nggak pernah saya. Anak saya juga nggak pernah divaksin di sekolah. Kepala sekolahnya santri saya, kalau mau vaksin anaknya mau saya dulu. Ustaz, divaksin nggak anaknya? Nggak usah, saya bilang. Ngapain orang saya divaksin dulu? Pembekuan darah. Nggak enak di dunia dan di surga saja. Caranya di mana? Makan buah itu, kata iblis. Iblis itu benar, Bapak Ibu. Iblis itu benar. Ada makan dan makan buah itu tetap kemungkinan nggak? Tetap nggak. Ini jahilun bil ardi khalifah. Saya menciptakan di muka bumi itu khalifah. Iblis itu benar itu. Ada tuh makan nggak makan buah itu, tapi kamu bilang. Cuma iblis ingin Adam bermaksiat kepada Allah. Main, luar biasa itu. Tapi Allah melarang saya, kata Adam. Ini banyak yang mikir, kata iblis. Iblis lari ke Hawa. Hawa, ya. Kamu kan bininya Adam, iya. Kenapa dulu nikah tak undang saya? Kamu tuh diciptakan Allah untuk di bumi, Hawa. Bentar lagi ente turun ke bumi, kata iblis. Iblis benar. Di bumi nggak enak, Hawa. Mau makan saja, ente nanam padi dulu. Harga padi anjlok. Kenapa pemerintah impor beras dari Vietnam, Thailand? Pemerintah gila begitu. Begitu panen raya, dia impor beras dulu. Gila. Bukannya sebelumnya dia impor dulu. Ngaco. Nggak enak, Hawa. Setelah 3 bulan panen, digiling sama mobil yang kayak helikopter itu, masak rice cooker, mati listrik. Enak di surga apa? GoFood doang. Ente pesen, makanan datang. Hawa tergoda, Bapak Ibu. Gimana caranya ketahuan? Makan buah khuldi. Hawa makan. Ini bukan menceritakan perempuan gampang digoda, enggak ya? Kenapa Hawa yang makan duluan? Dalam tafsir supaya makan duluan. Melihat Hawa makan, Adam juga makan, Pak. Yang tadinya ragu, benar nggak sih, kata Adam. Melihat Hawa makan, Adam juga makan. Terbukalah baju surga, nekat mereka, telanjang mereka di surga, diambillah daun-daunan surga. Adam minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya, ini gara-gara iblis nih. Iblis pakai disalahin. Enggak, ente nggak saya ampuni. Kan sudah saya larang, wala taqroba, jangan ente deketin. Ini malah ente makan, kata Allah. Menangis Adam. Nangis Adam, Jibril turun. Dan
Coba melihat ke kanan, kata Iblis. Kata malaikat Jibril. Adam menoleh ke kanan. Terbacalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adam kaget. Siapa itu Muhammad? Muhammad adalah cucumu ya Adam, yang akan menjadi penghulu Nabi dan Rasul. Orang namanya katakan, ya belum ada. Kenapa orang yang belum ada namanya sudah ada? Saya aja sudah ada nama saya ada di surga. Itulah kelebihan Muhammad. Sekarang coba meminta ampun kepada Allah, gunakan nama Muhammad itu, gunakan nama cucumu. Akhirnya Anda minta ampun sama Allah. Ya Allah, demi kemuliaan cucuku bernama Muhammad, ampuni dosaku. Diampuni Allah, diturunkan ke bumi. Jadi Adam ke bumi bukan karena hukuman, karena jatahnya memang di bumi itu ada, bukan karena dihukum. Itu hanya skenario Allah saja. Skenario Allah saja untuk menunjukkan siapa musuh, siapa tidak. Setan adalah musuh ada di kita, jangan ikuti setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ada 6 keistimewaan Muhammad. 1, berumur pendek, dosanya nggak banyak. Yang kedua, azab ditunda, ada waktu untuk bertobat. Ketiga, berbadan kecil-kecil, nafkahnya ringan. 4, miskin-miskin, hisabnya ringan. Kelima, dihisab duluan, umat lain belakangan. Terakhir, umat akhir zaman sehingga tidak ada menghina. Setelah ini kiamat, pada masa surga neraka. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan ditutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada dan menyampaikan 6 program keistimewaan